Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adalia Putri dengan NIM 96202501. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Big Data. Big Data adalah sekumpulan data yang besar, kompleks, dan terus bertambah setiap saat. Karena jumlahnya yang sangat banyak, data ini tidak bisa diolah dengan cara biasa dan membutuhkan teknologi khusus untuk mengelola serta menganalisinya. Dalam dunia perbankan, Big Data memiliki peran yang sangat penting. Bank dapat memanfaatkan berbagai sumber data untuk menilai kelayakan kredit seseorang. Dengan analisis Big Data, bank dapat membuat keputusan yang lebih cepat, akurat, dan efektif dalam memberikan pinjaman kepada nasabah. Setelah mengetahui pengertian Big Data, selanjutnya apakah penggunaan data digital dapat membuat penilaian kredit lebih adil akan dijelaskan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewita Putri Amalia dengan NIM 9620250032. Jadi, apakah penggunaan data digital dapat membuat penilaian kredit lebih adil? Menurut kelompok kami, penggunaan data digital dapat membuat penilaian kredit menjadi lebih adil. Hal ini karena bank tidak hanya menilai seseorang dari slip gaji atau riwayat kredit saja, tetapi juga dari berbagai aktivitas keuangan lainnya. Misalnya, bank bisa melihat pola transaksi digital, aktivitas belanja di e-commerce, atau bagaimana seseorang menggunakan aplikasi mobile banking. Dari data tersebut, bank bisa memahami kebiasaan keuangan seseorang dengan lebih lengkap. Dengan informasi yang lebih banyak, bank dapat menilai kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan secara lebih akurat. Hal ini juga bisa membantu orang yang sebelumnya sulit mendapatkan kredit karena tidak memiliki riwayat kredit tradisional. Namun, penggunaan data digital juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar privasi nasabah dan tidak menimbulkan bias terhadap kelompok tertentu. Terima kasih. Saya selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dela Vita Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus di nomor 3. Jadi risiko bias dalam penilaian kredit digital itu terjadi karena algoritma yang lebih mengandalkan aktivitas digital seseorang. Orang yang jarang menggunakan internet atau tinggal di daerah-daerah yang akses teknologinya terbatas biasanya memiliki jejak digital yang sedikit. Akibatnya sistem dapat menilai mereka tidak layak mendapatkan pinjaman. Padahal sebenarnya mereka memiliki kondisi keuangan yang baik dan juga mampu untuk membayar. Jadi hal ini menimbulkan ketidakadilan karena kelompok yang kurang memiliki akses teknologi bisa terabaikan oleh layanan perbankan digital. Mungkin cukup sekian penjelasan studi kasus saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juta Rana Sekina dengan NIM 96202500 dengan nomor absen 25. Saya akan menjelaskan tentang seberapa jauh bank boleh mengakses data pribadi nasabah. Bank diperbolehkan mengakses data pribadi nasabah sejauh data tersebut berkaitan langsung dengan proses penilaian kelayakan kredit. Akses ini biasanya mencakup data identitas seperti KTP, informasi pekerjaan dan penghasilan, riwayat transaksi keuangan, serta riwayat pinjaman. Selain itu, bank juga dapat menggunakan data aktivitas keuangan digital yang relevan, misalnya riwayat transaksi melalui mobile banking, pembayaran tagihan, atau aktivitas keuangan lain yang dapat menunjukkan kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan. Namun, penggunaan data tersebut harus dilakukan dengan persetujuan nasabah yang hanya untuk tujuan yang jelas, yaitu untuk proses analisis kredit. Bank juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah
agar tidak disalahgunakan atau diperbolehkan kepada pihak lain tanpa izin. Bank juga harus mengikuti ketentuan perlindungan data serta menerapkan prinsip kerahasiaan nasabah sebagai bagian dari tanggung jawab lembaga keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Juliana dengan NIM 2025055. Di sini saya akan menjelaskan apakah Big Data dapat menggantikan analisis kredit tradisional. Jadi, Big Data tidak sepenuhnya dapat menggantikan analisis kredit tradisional, karena lebih tepat digunakan sebagai pelengkap. Analisis tradisional seperti pemeriksaan riwayat kredit, penghasilan, dan kemampuan membayar tetap penting karena memberikan gambaran dasar tentang kondisi keuangan seseorang. Big Data dapat membantu memperkaya informasi dan meningkatkan akurasi penilaian, tetapi keputusan akhir tetap memerlukan pertimbangan manusia dan metode analisis konvensional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heldiana Safitri dengan NIM 9620250084. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan kesimpulan dari hasil kerja kami. Yaitu kesimpulannya, Big Data meningkatkan efisiensi dan memperluas akses kredit. Namun, penggunaannya harus tetap memperhatikan privasi dan potensi bias, sehingga lebih tepat digunakan sebagai alat pendukung dalam analisis kredit. Pemanfaatan Big Data dalam penilaian kredit memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan efisiensi, memperluas akses kredit, dan memberikan gambaran finansial yang lebih lengkap. Namun, penggunaan pengawasan yang baik agar tidak menimbulkan bias dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, Big Data sebaiknya digunakan sebagai alat pendukung dalam analisis kredit, bukan sebagai pengganti sepenuhnya dari metode tradisional. Sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.